Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang seorang penghafal Al-Quran yang tidak siap hafal Al-Quran. Banyak umat Islam yang ingin hafal Al-Quran. Namun disadari atau tidak, para penghafal tersebut tidak semuanya memiliki kesiapan untuk hafal Al-Quran. Ketika menambah hafalan, mereka sangat bersemangat, bahkan ingin segera menambah lagi ketika mereka sudah menyelesaikan target hariannya. Seakan-akan ingin segera menyelesaikan semua targetnya dalam waktu secepat-cepat mungkin atau sesingkat-singkatnya. Tapi apakah semangat menambah hafalan itu ada ketika mereka harus melancarkan atau memurojaah hafalan? Faktanya tidak demikian. Tidak semua penghafal Al-Quran memiliki semangat yang sama, semangat yang tinggi untuk melancarkan hafalannya dan istiqomah murojaah. Hal ini disebabkan karena menghafal Al-Quran itu ada syahwatnya. Sedangkan murojaah tidak demikian. Murojaah membutuhkan mujahadah. Murojaah membutuhkan tekad yang tinggi, kesabaran yang tinggi. Karena proses murojaah itu tidak sebentar. Proses murojaah membutuhkan tulus zaman, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syahwat ingin segera menyelesaikan target hafalan memicu para penghafal itu untuk semangat menyelesaikan dan menambah hafalan baru secepat-cepatnya. Dan ketika target hafalan itu menjadi tujuan mereka tidak memiliki energi yang sama dalam melancarkan dan menjaga hafalan yang sudah didapatkan. Inilah yang saya sebut dengan orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak siap hafal Al-Quran. Menambah hafalan baru itu hanya sekali saja dilakukan. Tapi mengulang-ulang hafalan, takrir hafalan, murojaah hafalan adalah pekerjaan yang harus dan wajib dilakukan seumur hidupnya sampai dia mati. Ketika kita tidak siap untuk istiqomah mengulang-ulang hafalan, sudah dipastikan ayat-ayat yang kita hafalkan sebanyak apapun akan hilang. Karena inti dari menghafal Al-Quran adalah sejauh mana kita bisa konsisten mengulang-ulang sebanyak mungkin ayat-ayat yang sudah pernah dihafal. Penghafal yang sukses bukan mereka yang sudah selesai setoran hafalan baru. Penghafal Al-Quran yang sukses adalah mereka yang bisa konsisten mengulang-ulang hafalan yang pernah disetorkannya. Kesuksesan itu terlihat pasca dia hafal, bukan ketika sudah selesai setoran hafalan. Jika mereka hanya menargetkan untuk menyelesaikan setoran hafalan baru saja dan kemudian menganggap itu sudah selesai, sudah final, maka sejatinya dia gagal menjadi seorang penjaga kitab Allah Subhanahu wa taala. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, ingatlah bahwa tidak semua umat Islam itu diberikan nikmat oleh Allah punya keinginan menghafal Al-Quran. Dan tidak semua yang diberikan nikmat ingin menghafal Al-Quran mampu mulai menghafal. Dan tidak semua yang mampu mulai menghafalkan Al-Quran bisa bertahan dan menyelesaikan target-targetnya. Begitu juga dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah bisa menyelesaikan target hafalannya, tidak semuanya mampu mempertahankan hafalannya dengan istiqomah sampai husnul khotimah. Oleh sebab itu, tidak semua penghafal Al-Quran itu bisa lulus sampai finish.
Hafal dan khatam 30 juz itu bukan akhir dari proses menghafal Quran. Itu hanya langkah awal. Satu anak tangga saja yang baru dia lewati. Masih ada anak tangga berikutnya, tantangan-tantangan berikutnya, dan ujian-ujian berikutnya. Apakah dia bisa mempertahankan diri istiqomah murojaah setiap hari setelah dia menyelesaikan target-targetnya? Apakah dia mampu menjaga semangatnya terus-menerus? Kita akan bisa melihat seorang penghafal itu sukses atau tidak adalah ketika di ujung usianya dia masih memandang menghafal Quran itu adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan terus-menerus dengan cara menjaganya sampai dia mati. Kita pasang targetnya bukan saya ingin khatam 30 juz. Itu mah target kecil. Target kita lebih jauh dari itu. Target kita adalah saya menghafal Al-Quran, saya ingin husnul khotimah sampai akhir hayat saya masih dalam kondisi mempertahankan hafalan-hafalan saya. Meskipun kita belum khatam 30 juz, tapi kalau sampai akhir hayat kita dalam kondisi istiqomah terus menjaga hafalan-hafalan yang kita dapatkan, maka kita layak disebut sebagai ahlul Quran. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah khatam 30 juz tapi setelah kita khatam kita lupa, kita tidak bisa menjaga diri kita, hafalan-hafalan kita tinggalkan, maka kita bukan seorang ahlul Quran. Kita hanya pernah hafal saja, tapi sekarang tidak hafal lagi. Yang namanya hafal itu ya hafal, bukan pernah hafal tapi sekarang lupa. Nah, itu yang perlu diingat dan kita camkan dari sekarang ketika kita baru mau mulai menghafal atau kita sedang dalam proses menghafal. Perbaharui niat kita, pasang target jauh lebih tinggi dari hanya sekedar khatam 30 juz. Jadi seperti itu, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Kita akan sambung kembali di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.